Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SD Negeri 3 Jatiperahu, Kecamatan Garangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Kabupaten Tulungagung, dengan NIM 350367001104. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Atas izinnya lah, atas ridhonya lah, hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar di kelas kita tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita tadi menjadikan kita orang yang pantas mendapatkan syafaat baginda Nabi di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Karena hanya pertolongan dari Nabi Muhammad lah yang dapat menolong kita. Ya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tak patut kalau kita tidak berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk yang piket memimpin doa, dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Siap, gerak. Sembah kalbu. Sugeng anjing. Mana muncul kewiwitan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anak semuanya kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua masuk. Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah. Ya, kita diberi kesehatan hari ini. Gitu? Coba bayangkan ketika salah satu nikmat itu diambil dari Allah, misalnya sakit, demam, ya kan? Kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Makanya hal itu harus disyukuri, ya anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan untuk disiapkan buku, ya silahkan dikeluarkan buku-bukunya untuk pelajaran PAI di hari ini. Oke, sudah? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar, mari kita bersama menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai bentuk membentuk rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita. Ya, karena apa? Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Ya, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Makanya kita di setiap pagi dibiasakan setelah membaca surat pendek, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silahkan bisa duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi bab makanan halal dan haram. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi hukum halal dan haram, kemudian jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Coba, Agus akan mencoba untuk mengulang sedikit materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat makanan-makanan yang haram yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar lingkungan Jati Perahu? Coba, siapa yang masih ingat? Coba, Radit, makanan yang haram. Yang haram ya? Ular. Ular. Ya, ada lagi yang lain? Yang mau? Lagil? Silakan Lagil. Nah, Babi guling. babi guling. Ada ya babi di Jati Perahu kan? Ada yang sering cerita di gunung ini apa? Gunung Are-Are ya? Itu banyak celeng yang berkeliaran. Babi hutan atau celeng itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ada lagi? Ada apa coba? Sate biawak. Sate biawak ya. Biawak atau nyambe kalau di sini orang menyebutnya, itu juga salah satu hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ya.
selanjutnya. Anak-anak masih ingat? Coba sebutkan makanan-makanan yang halal untuk dikonsumsi di sekitar rumah kalian. Anggun. Anggun dulu. Tenang. Mie ayam. Mie ayam boleh. Ada lagi? Afika. Silakan Afika. Masih ingat? Bakso sapi. Bakso sapi boleh. Niswi dulu, Niswi. Niswi apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Asifah. Nasi goreng. Nasi goreng. Noval. Sate ayam. Wah, enak kabeh ya. Oke, nah. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Hikmah memakan dan meminum minuman yang halal ya untuk tubuh kita. Jadi apa sih hikmahnya ketika kita mengkonsumsi sesuatu barang yang halal ya? Akan kita pelajari bersama. Mohon maaf, ternyata belum ditancapkan. Oke. Nah, anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang hikmah memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak atau peserta didik dapat menyebutkan hikmah memakan makanan halal dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat mengetahui dengan menyebutkan ya, hikmah memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal. Anak-anak semuanya, nah, kita ulang sedikit tentang definisi apa sih definisi dari halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat agama Islam untuk digunakan, untuk dilaksanakan, untuk dikonsumsi. Sehingga makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan menurut syariat Islam. Nah, jadi kalau ada yang dibolehkan, pasti juga ada yang dilarang. Sehingga makanan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Sehingga makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh menurut syariat Islam. Kenapa? Karena syariat kita sebagai umat Islam, kita ada aturan-aturan yang sudah ditulis, yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kita membahas tentang halal dan haram, apalagi makanan, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan beberapa jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, sudah ditulis secara jelas. Ya, itu apa aja? Ya. Nah, sebelum lanjut di situ, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kalian semuanya. Bagaimana sih cara kita bisa memastikan bahwa makanan itu halal? Ada yang tahu kira-kira? Bagaimana sih kita tahu makanan itu halal? Noval, silakan Noval. Melihat label halal. Melihat label halal. Boleh. Kalau kita beli sesuatu makanan atau beli snack, jajan, minuman di Indomaret, di Alfamart, atau di supermarket yang ada di sekitar rumah kita, ya pastikan cek ada logo halal dari Kementerian Agama Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Dan salah satu dari itu aja. Ya. Karena apa? Untuk memastikan kehalalan makanan itu. Kenapa? Karena ya untuk produk-produk yang non halal itu juga diproduksi di negara kita. Karena apa? Negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bukan negara Islam. Bukan negara yang hanya menerapkan syariat Islam. Sehingga ada jenis-jenis makanan yang tidak dibolehkan dimakan di agama kita, tapi dibolehkan di agama lain, itu juga diproduksi dan didistribusikan.
Contohnya sosis yang berbahan daging babi itu ada dijual di supermarket Indomaret yang ada di misalnya di provinsi Bali. Karena Bali mayoritas agamanya adalah agama Hindu yang membolehkan mengkonsumsi makanan dari daging babi. Sehingga nanti suatu saat di kemudian hari misalnya kalian ada kegiatan atau bekerja atau jalan-jalan di kota di provinsi Bali, di Kuta, di pantai sebagainya. Nah, hati-hati di sana. Ya. Hati-hati di sana. Biasanya kalau kemarin Pak Agus ke sana itu kita 3 tahun yang lalu sudah ada tuh restoran yang menjual, ada tulisannya tuh, menjual makanan halal gitu. Ada tulisan menjual restoran non halal untuk muslim, itu ada tulisannya. Luar biasa. Itulah bentuk toleransi beragama yang ada di negara kita. Luar biasanya negara kita. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Jadi itulah salah satu bentuk dari kekuatan yang ada di negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita terbentuk dari apa? Dari orang-orang yang berbeda berkomitmen menjadi satu untuk menjaga kesatuan. Makanya jangan sampai kita dipecah belah, mau untuk diadu domba dengan saudara kita sendiri. Ada yang kedua, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang hikmah hikmah memakan atau meminum makanan yang halal? Coba siapa yang tahu? Kira-kira apa sih hikmahnya orang yang mengkonsumsi hal-hal yang halal untuk kita? Afika coba. Mic-nya coba. Nah, agak ke barat Afika biar kelihatan. Nah, sip. Apa coba? Hikmahnya apa sih? Tubuh menjadi sehat dan akal menjadi cerdas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Afika. Nah, luar biasa anak-anak. Jadi, seperti yang dijawab oleh teman kamu, hikmahnya itu salah satunya adalah badan kita menjadi sehat, ya. Akal kita semakin cerdas. Karena apa? Sesuatu yang diharamkan pasti berdampak buruk pada tubuh seseorang. Allah pasti punya tujuan tuh mengharamkan sesuatu. Salah satunya itu tadi. Nah, anak-anak, ya. Ini. Ya. Pertama, menjadi lebih bersemangat. Nah, ini adalah hikmah-hikmah dari mengkonsumsi sesuatu yang halal. Salah satunya ini. Menjadi lebih bersemangat dalam ibadah. Nah, nanti setelah ini anak-anak, Pak Agus akan menayangkan satu video. Silahkan disimak, ya, dipahami video tentang hikmah memakan atau mengkonsumsi hal yang halal. Ya, silakan disimak, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu ada yang dicatat, silakan dicatat agar tidak ketinggalan. Oke, kita mulai. Kita putar dulu videonya ya. Disebut hikmah memakan makanan yang halal. Nah, maka dari itu, anak-anakku semuanya, mari kita simak bersama-sama. Nah, capaian pembelajaran di kesempatan hari ini masih sama, yaitu peserta didik memahami puasa, sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan, dan minuman halal dan haram. Tujuan pembelajaran yang akan kita coba hari ini yaitu membuat pemaparan tentang hukum halal dan haram, menerapkan konten ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memahami hikmahnya dan makanan halal, membedakan barang-barang atau benda-benda yang antara yang halal dan haram. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini kita diharapkan anak-anak semuanya memahami tentang hikmah atau dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi hikmah, kita ulang sedikit ya, agar semakin paham apa sih definisi dari halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang disyariatkan atau diperbolehkan menurut syariat agama. Sehingga makanan halal berarti adalah segala makanan
yang dibolehkan untuk dimakan secara syariat Islam. Kemudian haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh agama. Sehingga makanan haram adalah segala makanan yang telah diharapkan atau dilarang untuk dimakan menurut agama, menurut syariat Islam. Nah, dari definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa memakan makanan yang halal pasti akan membawa kebaikan untuk kita. Dan sebaliknya, memakan barang haram pasti juga akan berdampak pada diri kita. Allah membuat sebuah aturan karena Allah yang maha mengetahui, pasti tahu maksud dan tujuan yang baik mana, yang buruk mana untuk umat manusia. Sehingga hal ini juga sebagai tanda seberapa taat kita kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi hikmah. Tahukah kamu apa hikmah memakan makanan halal? Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Allah sudah memberi penjelasan kepada kita, sebenarnya sudah memerintahkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui firman-firman yang terdapat dalam Al-Quran. Kita hanya perlu untuk mentaatinya, dan Allah pasti memiliki tujuan yang lebih baik dari apa yang kita tidak ketahui. Nah, kemudian ada 5 faedah atau hikmah kebaikan yang bisa kita tarik ketika kita menaati apa yang diperintahkan Allah, yaitu makan makanan halal. Yang pertama, menjadikan kita lebih bersemangat dalam ibadah. Karena apa? Di dalam diri kita tidak ada sedikit pun dosa. Ya, dari daging kita mengalir rezeki yang halal dari Allah, sehingga tanpa kita sadari diri kita itu ringan untuk melangkah, hati kita terlalu terbuka mendengar kalam-kalam Allah dan sebagainya, sehingga menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Hal ini pun dikuatkan menurut yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang artinya barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak. Dan barang siapa yang memakan makanan halal, maka anggota tubuhnya akan bergerak untuk melaksanakan ketaatan dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat terkenal, kitab Ihya Ulumuddin, halaman 104. Yang kedua, yaitu akan menjadi pendorong yang kuat di dalam diri kita untuk tergabungnya doa. Karena kebaikan yang selalu kita lakukan, yang masuk dalam diri kita sesuatu yang baik, akhirnya apa? Doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Seperti hadis Rasulullah yang artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab, dikabulkan demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Naudzubillah. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sesuai dengan hadis ini, ya, kita pahami bahwa ketika ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam diri kita, akan menjadi penghalang, akan menjadi hijab terkabulnya doa. Itu. Secara logika pasti keburukan di dalam diri kita akan menjadi keburukan juga yang masuk dalam kita. Seperti itu. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, yaitu menjadi sebab diberinya keturunan yang anak yang soleh. Seperti itu.
Jadi karena kebaikan yang selalu kita makan itu pasti akan menurun ke anak-anak kita, ya. Maka dari itu anak-anakku yang soleh dan solihah, mari kita semangat untuk selalu berusaha, ya, membuat kebaikan dari kecil. Nanti ketika dewasa akan terbiasa, ya, tidak mengambil barang yang tidak bukan miliknya, jujur, ya, akhirnya ketika menjabat tidak korupsi dan sebagainya. Hal ini dikaitkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Wiyah, kala tampak tanda-tanda kehandalan wanita, hendaknya suami menjaga makanannya dari yang haram dan yang subhat, agar anaknya dapat terbentuk atas pondasi di mana setan tidak dapat menjangkaunya. Alangkah baiknya jika kebiasaan menghindar dari makanan yang haram terjumpa dimulai dari saat proses pernikahan dan terus berlangsung sampai kelahiran anak. Jadi sejak masih di dalam buayan ibu, ya, ketika kita sudah dibiasakan untuk memakan makanan halal, akhirnya setan tidak akan bisa mendekat ke dalam hati kita. Maka dari itu anak-anakku, mari kita sejak kecil biasakan untuk memakan makanan yang halal, ya. Dan kita lanjutkan yang keempat, yaitu faedahnya adalah menjernihkan hati, ya. Mengkonsumsi makanan halal juga berfaedah menjernihkan hati. Kejernihan hati dapat melebur segala penyakit hati serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Seperti dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalihkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Anak-anak semuanya, mari kita selalu semangat untuk berusaha, kita menguatkan hati kita, ya, untuk menahan diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita pakai angka ini, berarti yang tidak ada 16 dan 15. Nanti, ya, silakan diambil, berebut, ya, urut, itulah kelompoknya, ya. 6 sampai 10 sampai 14 kelompok 3. Ngambil apa berebut? Ngambil aja, ya, biar tidak. Bentar, dulu. Oke, bentar. Kita bagi menjadi 3 kelompok dengan kartu angka ini. Ya, udah gitu nih. Nanti kartu angka ini, ya, kita urutkan siapa yang mendapat angka 1 sampai 5 menjadi kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 12 kelompok 3. Nah, jadi adil, tidak bisa memilih, tidak bisa mengetahui. Yuk, silakan mulai dari berurut, ya. Maju langsung ambil, terus ambil. Yuk, silakan mulai dari belakang. Biar tidak. Yuk, langsung ikuti belakangnya, Terus lewat sana, ya. Ya. Sana, sana, yuk. Enggak apa-apa, yuk. Lewatnya sana, lewatnya. Ayo cepet, Radit, maju Radit. Kalau udah dilihat gimana Pak? Dikembalikan. Oke. Ose, jangan dulu. Yo, langsung maju. Yo, Afika. Ayo Rafis. Gue hasil 14. Gak apa-apa. Hasil 14. Oke, silakan diikuti kelompoknya. Kelompok 1 sampai nomor 1 sampai 5. Andre. Oke, kelompok 1.
Kelompok 1, 2, kelompok 1 di sebelah timur. Kelompok 2 di sebelah di tengah. Kelompok 3 di balik. Kemudian silakan ditentukan ketua kelompoknya. Sudah? Wika, silakan diambil. Ini aja, sama aja sih. Ini kotor. Ya, kelompok 2, mana kelompok 2? 6 sampai 10. Kelompok 11, kelompok 3. Nah, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompokmu. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan apa yang kamu dapatkan dari video yang Pak Agus putar tadi. Yuk, 1, 2. Bebas. Yuk, tepuk semangat. Dan. Waktu 10 menit berputar. Waktunya berjalan ya. Diperhatikan waktunya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Semuanya saling berkontribusi ya. Tidak ada yang berpangku tangan ya. Diskusi, kontribusi, saling memberi masukan ya. Kalau kesulitan bisa membuka Chrome-nya, bisa browsing di Google ya, bisa cari beberapa jawabannya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Saling berkontribusi ya, saling membantu ya. Ingat, diperhatikan durasi waktunya berjalan ya. Kita presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ketua kelompok berdiri. Ketua kelompok berdiri. Halo. Nanti sesuai urutan pertama 1, 2, dan 3 gitu ya. Yang membacakan satu anak saja, tapi semuanya ikut maju. Oke? Baik, silakan kelompok 1, silakan maju depan. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan yang lain memperhatikan ketika ada teman yang membacakan hasil diskusi. Yuk.
Yang lain diam. Halo. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelas kami. Nama saya Radit. Nama saya Niski. Nama saya Usda. Nama saya Vika. Nama saya Felis. Hikmah memakan makanan halal, menjadi lebih bersemangat dalam ibadah, menjadi pendorong terkabulnya doa, menjadi sebab diberi keturunan soleh soleha, menjernihkan hati sebagai obat dari beragam penyakit. Mengapa Allah mengharamkan makanan atau minuman? Karena dalam makanan dan minuman haram terdapat zat yang berbahaya untuk tubuh dan dapat menghindari akal atau menurunkan kesadaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, ada yang ingin bertanya? Buatan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Silakan kelompok 2 untuk segera maju ke depan. Luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, hasil diskusi yang luar biasa sudah kalian paparkan, mulai dari hikmah memakan makanan halal dan alasan mengapa Allah mengharamkan makanan. Tadi ada nah, anak-anak, seperti itu. Setelah ini kita akan melaksanakan tes evaluasi atau asesmen formatif. Laksanakan asesmen formatif, mengerjakan kuis. Oke anak-anak, halo, halo, halo. Tangannya di atas dulu, tangan di atas. Ikuti instruksi Pak Agus. Mekar kuncup, bertepuk tangan. Kuncup, mekar, bertepuk tangan. Mekar, kuncup, mekar, bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum kalian mulai, setelah kita belajar tadi, waktunya untuk evaluasi. Nah, hari ini Pak Agus menggunakan kuisis yang sudah Pak Agus siapkan. Setelah ini nanti hotspot Pak Agus akan saya nyalakan. Silakan kelompok bisa dibuka.
luar biasa. Di peringkat pertama ada Noval. Ada, setelah itu kita ulang lagi, tidak apa-apa. Oke, baik anak-anak semuanya. Hasilnya luar biasa. Nanti setelah ini akan saya download hasilnya. Nanti biar tahu untuk jawaban-jawaban dari dan nilai dari anak-anak semuanya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk asesmen formatif menggunakan quizzes sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Oke, bagaimana perasaannya? Are you happy? Are you happy? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kamu happy, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi bab makanan halal dan hukum halal dan haram. Ya, mulai dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga hari ini kita sudah melaksanakan ya untuk asesmen formatifnya luar biasa, hasilnya keren ya, anak-anak semuanya luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, mari kita bersama-sama refleksikan ya apa yang sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir tadi. Siapa yang mau menjawab, membantu? Radit, apa yang sudah berjalan dengan baik? Silakan berdiri, Radit. Karena ada perisai. Oke, boleh. Ada yang ingin dari awal sampai akhir? Siapa yang mau bisa membantu Pak Agus untuk menjawab apa yang sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir tadi? Afika. Apakah materinya tersampaikan? Tidak bisa diserang. Tidak bisa diserang. Oke. Kalau dari penyampaian materi sudah jelas? Ada yang salah Pak jawaban sama soal. Oh iya, untuk berarti ada soal yang koreksi ya? Oke, tidak apa-apa. Ada lagi yang ingin membantu Pak Agus? Apa yang menurut kamu sudah bagus? Sebagai obat penyakit hati. Obat penyakit hati. Oke, baik anak-anak. Setelah kita belajar menggunakan Chromebook, ya, ada diskusi dan sebagainya. Ada yang mau menceritakan bagaimana perasaannya, suasana hatinya, pengalamannya? Ayo, siapa yang mau membantu Pak Agus menceritakan pengalamanmu belajar hari ini? Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Senang. Dapat sesuatu baru? Iya. Apa? Dapat. Yang dulu salahnya lumayan banyak, tapi yang sekarang salah 3. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan anak-anak semua. Apa sih hikmahnya kita makan makanan yang halal? Ada yang tahu? Dari, oh ya silahkan, sudah. Hikmahnya memakan makanan yang halal tadi. Tubuh menjadi sehat. Tubuh menjadi sehat. Oke, satu. Ada Alita dulu yang dari sini dekat. Obat hati. Obat hati. Anggun. Menjadi semangat untuk beribadah. Oh, jadi semangat beribadah. Afika. Aduh, berdiri. Menjadi sebab diberinya keturunan saleh salihah. Amin. Betul sekali, luar biasa. Anak-anak semuanya ternyata pemahamannya sudah bagus, sudah baik. Nah, makanan halal itu ya, sebab halal haram itu ada yang dari prosesnya, ada yang dari cara mendapatkannya, ada yang sudah dari zatnya. Nah, maka dari itu mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari makanan haram, mulai dari prosesnya. Ketika menyembelih ayam harus benar-benar sesuai dengan syariat agama, mengucap basmalah, kemudian memotong satu kali tarik ya sampai memutus semua jalur nafas yang ada di leher atau jalur darah yang ada di leher hewan. Jadi tidak boleh sampai tersisa, ya. Itu. Terus kemudian menjauhi makanan yang diharamkan, mulai dari hewan-hewan buas, biawak, ya, babi hutan dan sebagainya. Ya, kemudian menjauhi hal-hal yang haram dari prosesnya. Tidak boleh mengambil milik orang lain. Mangga tetangga terlihat sangat enak, misalnya kalau diambil tidak boleh, ya? Itu haram. Nah, alhamdulillah anak-anak, di kesempatan hari kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ini anak-anak boleh istirahat, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ridho dari Allah, dijauhkan
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut.